Hai founders, owners, and leaders, selamat datang di Prosper From Home TV channel. Dalam episode kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang elemen kedua daripada 7 Driver of Business Growth. Nah, driver kedua yang akan saya bahas ini adalah tentang business model. Apa itu business model? Business model itu sebenarnya adalah blueprint dari suatu perusahaan atau bisnis yang menjalankan usahanya dengan sistem, struktur, dan proses yang unik. Setiap bisnis model ini akan menentukan kekuatan ataupun perusahaan itu kuat atau lemah di dalam kompetisi dengan pesaing-pesaingnya. Salah satu inovasi yang sering bisa dilakukan selain inovasi terhadap produk atau jasa adalah melakukan inovasi dalam bisnis model suatu usaha atau bisnis tertentu. Nah, di sini saya akan membahas ada 9 elemen dari suatu bisnis model yang harus Anda perhatikan kalau Anda ingin memiliki keunggulan bersaing yang kuat di dalam persaingan saat ini, terutama di masa-masa krisis. Elemen pertama daripada bisnis model adalah kita sebut sebagai customer segment. Customer segment itu apa? Customer segment itu adalah grup-grup customer yang ingin dijangkau oleh perusahaan atau bisnis Anda. Nah, yang kedua adalah kita sebut sebagai customer relationship. Jenis hubungan seperti apa yang ingin Anda bangun dengan grup-grup customer tersebut. Nanti saya akan jelaskan di dalam sesi video-video berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan tentang elemen ketiga daripada suatu bisnis model. Elemen ketiga itu adalah namanya value proposition. Value proposition itu sebenarnya adalah penawaran daripada nilai suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan atau bisnis Anda kepada customer segment yang ingin Anda jangkau. Yang berikutnya kita sebut sebagai elemen keempat itu adalah sebagai funnel ataupun channel ataupun media, yaitu saluran atau jalur komunikasi yang bisa digunakan untuk menjangkau grup-grup customer tersebut yang perusahaan Anda targetkan untuk Anda jalin kerjasama atau Anda tawarkan produk atau jasa Anda. Yang berikutnya itu adalah elemen berikutnya daripada suatu bisnis model itu kita sebut sebagai yang namanya revenue stream, yaitu cara perusahaan atau bisnis Anda mendapatkan pendapatan daripada customer segment yang sudah Anda pilih tersebut. Nah, yang berikutnya adalah kita sebut cost structure, yaitu struktur pembiayaan dari perusahaan Anda sehingga bisnis model Anda bisa berjalan efisien, efektif, dan juga profitable. Nah, ada 3 elemen terakhir yang dari suatu bisnis model yang juga perlu Anda perhatikan, yaitu yang pertama adalah namanya key resources. Key resources itu sebenarnya adalah aset atau sumber daya inti yang harus perusahaan atau bisnis Anda miliki agar bisnis model Anda itu bisa berfungsi dengan baik. Yang kedelapan, elemen kedelapan dari suatu bisnis model itu adalah namanya adalah key partnership, yaitu jaringan kerjasama dengan supplier, provider, ataupun aliansi ataupun rekan partner bisnis inti yang bisa membuat bisnis model Anda itu berfungsi dengan maksimal. Yang terakhir adalah namanya key activities. Aktivitas inti yang membuat bisnis model Anda itu berfungsi secara efisien, efektif, dan profitable. Nah, di episode ini saya khusus akan membahas tentang bagaimana Anda bisa menentukan customer segment Anda dengan memilih salah satu dari 5 tipe customer segment yang ada. Yang pertama itu adalah kita kenal sebagai yang namanya mass market, pasar massal, yaitu misalnya kita temukan pada industri elektronik, pakaian jadi, ataupun makanan pabrikan. Terus yang kedua daripada customer segment yang bisa Anda jangkau itu adalah namanya niche market. Niche market itu adalah ceruk pasar. Contohnya sering kita lihat misalnya ada clothing line khusus untuk ibu hamil atau ada untuk lansia atau untuk remaja. Nah, berikutnya adalah yang namanya kita sebut sebagai segmented market. Dalam segmented market ini, pasar-pasar yang sudah tersegmentasi ini, perusahaan Anda berusaha melayani grup-grup customer yang hanya mempunyai sedikit perbedaan di dalam kebutuhan ataupun persoalan yang mereka hadapi yang bisa dijawab dengan mereka membeli produk ataupun jasa Anda. Contoh daripada segmented market ini misalnya apa? Misalnya ada satu perusahaan besar, misalnya contoh General Electric misalnya, dia melayani grup segmen lansia. Di dalamnya lansia mempunyai banyak kebutuhan, misalnya ada alat-alat kesehatan, terus ada yang namanya membutuhkan asuransi kesehatan, dan juga ada yang namanya membutuhkan gadget ataupun teknologi yang untuk mendukung gaya hidup sehat untuk para lansia. Nah, berikutnya adalah namanya diversified market.
Di dalam diversified market ini, perusahaan Anda misalnya, dia berusaha melayani 2 atau lebih dari 3 grup segmen market yang di dalamnya tuh sama sekali tidak ada hubungan atau berbeda-beda. Contoh yang paling gampang itu adalah perusahaan e-commerce misalnya, perusahaan retail online yang melayani berbagai produk dari A sampai Z. Contohnya misalnya mungkin Amazon. Produknya bisa dari jualan panci, jualan baju, jualan buku, jualan bahan elektronik. Pasar yang begitu bervariasi berusaha dijangkau dengan satu struktur model bisnis seperti yang Amazon lakukan. Yang terakhir itu adalah yang kita sebut sebagai namanya multi-sided market. Di sini perusahaan berusaha melayani 2 atau 3 grup customer yang interdependent, artinya apa? Saling tergantung. Nah, misalnya contohnya perusahaan kartu kredit yang selain melayani para pemegang kartu kredit, dia juga harus bisa melayani merchant-merchants yang bersedia menerima para pemegang kartu kredit tersebut. Nah, dengan memahami 5 grup customer yang ingin Anda capai atau ingin Anda jangkau, Anda bisa mulai memfokuskan seluruh sumber daya, perhatian, dan strategi Anda dengan lebih baik, karena sekarang Anda sudah punya fokus yang kuat, yaitu misalnya Anda bisa memilih yang namanya mass market, atau Anda bisa memilih niche market, Anda bisa memilih segmented market, atau Anda bisa memilih diversified market, atau terakhir multi-sided market. Tentu semuanya itu akan mempengaruhi bagaimana Anda mengambil keputusan, cara Anda merespon, karena setiap segmen customer itu membutuhkan pendekatan, strategi, taktik, dan yang berbeda-beda. Nah, dengan memberikan 5 gambaran singkat tentang customer segmen yang bisa Anda pilih, sekarang saya berharap Anda bisa mulai mendapatkan suatu kejelasan di mana Anda menentukan strategi seperti apa yang akan Anda lakukan untuk bisnis Anda di masa krisis seperti sekarang ini. Nah, untuk episode nanti selanjutnya, saya akan membahas tentang elemen kedua daripada bisnis model, yaitu yang namanya customer relationship. Nah, sampai bertemu di episode selanjutnya ya.